oh mungkin customer rasanya itu hanya suara mesin sih. Ketika setirnya seperti miring, nah ini dia nggak terlalu narik parah Pak. Artinya ball joint-nya kocak atau tirut rack-nya juga kocak, itu pasti setelah didedek dia akan, karena kan kita pernah membahas masalah ABS Pak. Oh iya benar. ABS itu kalau dia putaran rodanya keempat itu dia nggak sama, itu mengakibatkan kita ingin mengganti oli transmisi, CVT khususnya ya. Itu saya selalu merekomendasikan ke teman-teman kalau untuk kasus CVT, apalagi mau ganti oli, kita harus tes jalan dulu. Apa hubungannya Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahapedia dimanapun berada. Di siang hari ini kita bersama Mas Nova yang sedang sibuk dengan pekerjaannya dan banyak kawan-kawan di sana. Tapi pada konten kali ini kita buat konten yang berbeda kawan-kawan. Kita akan membuat konten di mana kawan-kawan akan disuguhkan informasi bagaimana sih bengkel AHA Motor ini ngetes mobil yang cenderung ada masalah atau ada kasus yang disampaikan oleh customer. Nah, kita ikuti Mas Hardi, kita test drive langsung biar mencari tahu di mana kekurangannya dan nanti kembali ke bengkel dan bisa dilanjutkan oleh kawan-kawan. Di sini ada Mas Anang yang akan membantu kita. Nah, di sini ada jagoannya di sini. Nggak jagoan. Moga Pak, Selamat Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mau minum apa juga, Pak? Jagoannya juga nih. Ini selamat datang di rumah Pak. Iya, nah kawan-kawan, kali ini kita punya konten yang berbeda dari biasanya. Kenapa? Karena nggak biasanya kita ikut Mas Hardi ngetes mobil. Ya Mas ya? Iya. Ini apa yang dites Mas nih? Ini mobil ini habis perbaikan ini Pak ya, sektor kaki-kaki. Jadi customer mengeluhkan ya karena kilometernya udah 112.000, mengeluhkan kaki-kakinya udah pada mulai bunyi Pak. Oh. Terus ini udah tes yang kedua kami. Tadi tes pertama dia kondisinya udah bagus ya, nggak ada bunyi-bunyian. Tadinya sebelumnya ada bunyi ketika melewati polisi tidur kayak ini nih, depan nih. Tuh kawan-kawan ada polisi tidur. Ya, ada polisi tidur, dia ngelewati gini aja tadi bunyi. Tapi ini nggak ada suaranya nih. Tapi ternyata tadi begitu kita tes jalan, lari 80 km per jam kurang lebih Pak Taufik, itu dia ada suara dengung. Akhirnya tadi kita pulang lagi ke bengkel, kita cek untuk tiap-tiap bearing roda, ternyata ada bearing yang minta diganti. Sudah waktunya diganti. Sehingga dia menyebabkan bunyi ya ketika dia jalan di atas 80 km per jam. Sebenarnya kalau bearing udah parah itu 60 km per jam aja udah bunyi Pak. Kalau tadi sih belum terlalu parah ya, tapi kita tetap mengajukan ke customer mau ganti atau enggak, mumpung lagi perbaikan di bengkel kan. Ternyata customer mau gitu Pak Taufik. Nah, untuk tes jalan seperti ini apa sih kontennya? Tes jalan ya Pak? Iya. Melakukan tes itu mulai dari yang kita rasakan ya, itu mulai dari setir pertama. Ketika kita tes jalan kayak gini kan, kalau perbaikan kaki-kaki kan turun rack setir ya. Terlebih kalau mobil ini mungkin sebelumnya pernah dilakukan perbaikan rack setir sebelumnya, sebelum masuk AHA. Tapi kan kita ketika ingin bongkar itu pasti menghitung putaran setir. Nah, jangan sampai setir itu kanan sama kiri terlalu banyak putarannya salah satu. Ternyata benar ini tadi mobil putarannya terlalu banyak ke kiri. Sehingga kita untuk putarannya kita samakan, terus kita kembalikan ke kanan. Alhasil setirnya miring ke kanan. Nah, nggak masalah setir miring ke kanan seperti ini, nanti tinggal kita kalibrasi dengan sporing. Yang penting putarannya sama. Jangan sampai kita putar balik, dia menimbulkan over di salah satu sisi, atau mungkin salah satunya menjadi kurang, sehingga putar baliknya radius putarnya menjadi lebih besar, lebih lebar. Nah, itu pernah dijelaskan oleh Mas Hardi di video kita yang paling lengkap, bisa dilihat di link di atas ya. Nah, karena banyak juga pas dites jalannya itu, posisi jalan setirnya benar-benar di tengah kawan. Tapi pada saat kita putar kiri, ternyata ada yang lebih besar ke kiri atau lebih besar ke kanan. Ya betul. Nah, terus yang kedua, kita karena ini mobil matic ya, kita juga meskipun pengerjaannya adalah kaki-kaki, kita tetap ngecek secara kinerja maticnya. Dia perpindahan giginya smooth atau enggak, terus perpindahan giginya telat atau tidak,
Kemudian nanti ketika di kickdown dia slipnya itu panjang atau tidak. Nah itu kita juga harus lakukan. Nah, ini sementara kita akan QC dulu untuk yang pengerjaan kaki-kaki. Oke. Ups. Kita selalu mencari jalan yang gronjal ya Pak Taufik. Iya, karena kita emang ngecek kaki-kaki ya. Bukan berarti kita mau ngerusak ya. Ngeliatin jalan gronjal bukan ngerusak Pak, tapi kita ingin tantangannya di sana kan, mencari tahu di mana kekurangannya. Betul. Nah, Mas Ardi, kalau kawan-kawan nih kan, ini kan mobil sedang dites nih. Alhamdulillah saya mendengar sendiri nggak ada suara-suara nih. Iya. Ya. Nah, suara-suara dan bantingannya lembut Mas. Lembut Pak ya. Iya. Nah, tuh. Padahal saya lagi nggak banting loh Pak. Nah, iya. Banting. Nah, tuh kawan-kawan, ini kan jalannya konblok nih. Ya, paving seperti ini. Dia kalau jalan keriting seperti ini Pak, misalnya ada masalah di ball joint, ban kaliper atau mungkin busing kaki-kaki atau tirut, rack end juga itu udah mulai kocak. Di setir ini biasanya ada ketukan, suara juga timbul. Nah, itu yang akan kita koreksi nanti kalau misalnya lewat seperti ini ada bunyi-bunyi. Berarti masih ada pengerjaan yang harus di repeat job. Tapi kalau misalnya dia udah lulus, ya kita serahkan, kita storing dulu, kemudian nanti kita serahkan kepada pemilik. Oke. Nah, kalau kawan-kawan nih Mas, yang mau ngecek kendaraannya sendiri pada saat berjalan nih, ya kan, banyak dari rumah ke kantor gitu. Ya. Dia sudah mendengar sesuatu, ada yang aneh dengan mobilnya. Nah, apa yang kira-kira yang paling yang paling umum? Ya. Ini kalau seperti ini narik ke kiri pokoknya, atau kalau goyang pas ada bergelombang jalannya dia agak nariknya ke kanan ke kiri gitu. Nah, ini gimana Mas Adi? Ya, kalau yang paling umum yang paling sering sekali kena itu ball joint sama tirut, Pak. Dua item ini untuk kaki-kaki. Kalau untuk yang kayak shock itu kita mesti, biasanya di sana kan ada penutup ini shocknya Pak, penutup as shock itu. Itu coba diangkat dulu kalau ada kebocoran oli. Nah, kemungkinan besar kalau dia bunyi ketika lo jalan keriting seperti ini, itu dari shocknya. Kayak gitu. Itu secara cek ini ya, visual ya. Nah, kalau misalnya mau cek fungsionalnya harus dilakukan simulasi seperti yang sering kita jelaskan. Setirnya mobilnya diangkat, bannya kita goyang-goyang. Nah, itu nanti akan ada gap atau jarak di sana ya, yang mengakibatkan bunyi. Ada perbedaan suara, ada suara yang dimunculkan oleh shock yang lemah? Ya, shock lemah itu suaranya itu jegluk-jegluk Pak, seperti karet yang aus, busing stabilizer aus. Jadi busing stabilizer shock itu suaranya mirip-mirip. Tapi kalau sudah besi ketemu besi itu biasanya link stabilizer, terus ball joint, terus tirut. Itu yang kita pernah jelaskan di video waktu saya pernah syuting sebelum ini. Yang tirut ya. Yang tirut. Nah, itu kan bentuknya kan mereka sama, Pak. Sebenarnya ball joint sebenarnya. Hanya saja kalau tirut itu dia berada di posisi rack, kemudian link stabilizer ada di posisi stabilizer. Kalau untuk ball joint sendiri ada di lower arm. Itu suaranya mirip-mirip. Jadi besi ketemu besi. Jadi kalau besi ketemu besi itu biasanya lebih cenderung kepada link stabilizer yang berbentuk joint-joint itu ya. Itu kalau besi ketemu besi. Tapi kalau jegluk-jegluk itu biasanya lebih ke shock atau busing-busingnya. Kayak gitu. Nah, Mas bisa membedakan suara shock dan busing? Nggak bisa. Nggak bisa, kecuali harus ngecek visualnya. Tetap harus cek visual ya? Bedanya gini, kalau misalnya dia dominan shock itu rata-rata bunyinya di belakang dashboard sini, Pak. Tapi kalau dia sudah misalnya busing bawah juga kena, itu biasanya suaranya samar, menjadi samar. Nah, kalau udah samar kayak gitu, test drive itu hanya mengkonfirmasi saja. Cek visual itu yang akurat. Akurat ya, utamanya di situ ya. Cek visualnya itu misalnya kayak ban diangkat kemudian dicek termasuk shocknya. Nah, kita tes jalan itu hanya mengkonfirmasi saja. Ternyata tadi yang busingnya itu tadi pecah atau oblak. Ketika dites jalan kemudian dia ada bunyi. Nah, itu konfirmasinya dari situ. Jadi nanti customer kita satukan lagi nih sama yang dikeluhkan customer. Misalnya customer, Mas ada bunyi ketika jalan berbelok, ketika muter balik, ketika jalan nggak rata. Nah, itu nanti kita konfirmasikan, kita temukan dengan ininya Pak, kondisi jalannya berikut dengan keluhan yang dialami. Ini sih udah aman ya, udah nggak bunyi. Finishingnya hanya setir saja untuk kaki-kaki. Kita akan cek untuk bearingnya. Nah, ini tadi kan ada suara kata Mas Hardi setelah tes kedua. Jadi saya salut juga ya, Mas Hardi melakukan tes itu ternyata tidak hanya sekali.
dan tidak ada hubungannya sebenarnya di kasus pertama ya. Ya. Kasus pertama kan hanya masalah kaki-kaki. Setelah lakukan tes kedua, muncul bunyi. Nah, bunyinya itu mendengung. Mendengung. Nah, sebenarnya sih customer nggak mengeluhkan ke arah mendengungnya. Cuman kan kita setelah pengecekan, mungkin customer rasanya itu hanya suara mesin sih. Kan biasanya gitu Pak, di atas 60 ada suara bengung, mungkin orang mikirnya suara mesin Pak. Tapi yang tadi kita cek adalah itu sebenarnya bearing. Ini kita udah lari 70 ya, mungkin kita tambahin 10 km per jam lagi. Mencari suara. Konfirmasi. Nah ini udah 80. Ini sudah senyap Pak Taufik. Ada suara ya. Tadi ketika kita jalan seperti ini suaranya dengung nih, ngung ya kayak gitu, mendengung. Nah itu dari suara bearing. Jadi tadi sempat berarti diganti bearing berarti Mas? Ya, ini customer tadi ketika kita habis tes jalan, saya nelpon dulu sama Mas Farudin. Ternyata kata Mas Farudin, coba Pak balik ke bengkel lagi, saya akan konfirmasi untuk penggantian bearingnya. Mas Farudin ini adalah service advisor Pak. Dia yang kalau bahasa Indonesia apa teman? Itu penerima servis Pak. Ntar kita cari tahu ya, Mas Udin tuh yang mana orangnya. Iya, pokoknya yang paling senior Pak. Paling Ketika senior. dilihat kita sudah melihat, wah. Ya karena dilihat Pak. Oke kawan-kawan. Nah, jadi ketika kita jalan gini Pak, ini meskipun setir dia miring, karena tadi kan kita konfigurasinya adalah pembagian setir ya. Iya, benar. Pembagian setir itu dia nggak sama, ketika dia disamakan, yang di reposisi adalah joint setirnya. Tapi kalau dia setelan tirut sama long tirutnya sebelumnya di dalam kondisi bagus, meskipun ada timbul bunyi ya, ini dia nggak akan narik parah. Kiri kanan itu ya. Ini setir kita anggap miring ya. Miring, tapi ya. ini kan kita akan coba nyalip dulu. Itu 500 cc ke atas. 500 cc ke atas. Kan lewat ring road. Nah ini ketika setirnya seperti miring, nah ini dia nggak terlalu narik parah Pak. Artinya tirut sama rack end dia aman sih, nggak ada kocak ya. Kalau dia jalan keriting seperti ini, kemudian ada ball joint-nya kocak atau tirut rack end-nya juga kocak, itu pasti setelah diderek dia akan lari. Iya betul. Lari. Nah ini tinggal finishing sporing aja. Oke, mantap. Kalau di sporing kan nanti ini setir diluruskan, dikunci. Setelah dikunci baru yang bawah tirutnya di stop. Mas Ardi, kenapa Mas Ardi tadi sangat meminta kepada customer agar bearing itu diganti? Ya, bearing itu sebenarnya sesuatu yang fatal juga Pak. Urgent juga. Misalnya dia bearing sudah aus ya. Kita memang belum pernah menemukan, saya sendiri belum pernah menemukan bearing itu sampai ambrol. Tapi beberapa customer yang memang dia bearingnya itu udah parah, itu dia bisa ambrol Pak. Jadi ambrol itu maksudnya gimana Mas? Ambrol itu antara kenakel, kan bearing itu kan ada di dalamnya kenakel. Iya, betul. Antara kenakel dengan sumbu as roda, itu dia terpisah karena jebol ya. Karena jebol dia ambles. Karena ini penggerak depan tuh. Jebol ambles terus dia menimbulkan oblak. Kalau udah oblak itu udah kita nggak sarankan mobil dipakai jalan. Harus di towing paling nggak. Kayak gitu. Makanya kita sarankan sebelum ya mungkin hal tersebut terjadi dalam jangka waktu yang sangat panjang Pak. Tapi kan ketika kita berjalan kemudian bearing roda itu bunyi, itu mengakibatkan kurang nyaman. Hanya sampai di kurang nyaman saja atau? Kurang nyaman saja. Tapi di kaki juga tetap ada getaran. Karena dia kan aus ya. Nah, penyebab paling besar dari bearing itu bunyi apa Mas? Pertama diantaranya adalah medan jalan. Jadi kita hubungkan juga dengan yang kondisi kaki-kaki tadi. Sebelumnya kan kaki-kakinya oblak ya. Kemungkinan besar dia sering dapat medan jalan yang jelek atau mungkin ketika sedang perjalanan kencang, tahu-tahu ada lubang. Nah itu mengakibatkan join kaki-kaki dan juga bearing itu dia aus. Nah terus yang kedua adalah ini Pak, kondisi mungkin dia pernah ngelewatin kubangan air. Kubangan air itu kan dia mengakibatkan bearing itu yang ada pelumas di dalamnya, bentuknya mungkin vaselin. Nah itu dia menjadi kemasukan ke sana, kemudian lama-kelamaan mengakibatkan kering atau karat. Itu yang terjadi, bearing menjadi aus. Kalau kita itu sampai nih melewati ada jalan rusak nih, mungkin malam lah Mas ya? Ya malam. Malam tiba-tiba atau mungkin juga hujan gitu, kita nggak tahu depan itu rupanya ada lubangnya lumayan dalam lah gitu. Nah kalau kita
dengan kecepatan tinggi melewati itu, apa kemungkinan terburuk dengan bearing, Mas? Ya, kalau untuk kemungkinan terburuk, pertama sih kalau sampai pecah itu mungkin nggak sih? Enggak ya? Enggak, tentu kan itu kan diredam dulu sama ban, Pak. Mungkin bannya duluan pecah malah bisa. Ini malah ya, atau peleknya ya? Atau peleknya. Jadi kalau untuk bearing itu belum, nggak satu kali kejadian gitu menjadi hancur. Bunyi itu gitu ya? Mungkin Kalau aus bunyi? ya, bunyi ya. Oh, bunyi ya. Tapi kalau sampai ambrol itu kayaknya tergantung merek bearingnya juga sih. Nah, Mungkin bearing KW itu bisa. Tapi kalau sejauh ini sih kita belum pernah nemuin. Sekalipun dia kena lubang itu ya mungkin yang pernah kita jumpai adalah peleknya yang pecah. Iya, betul. Peleknya yang pecah. Cuman kalau untuk sampai ke bearingnya yang ambrol sih belum pernah. Nah itu Pak yang menjadi salah satu ini ya yang terabaikan juga ban serep sebenarnya. Nah, ban serep itu penting Pak. Iya. Jangan sampai kita punya mobil tapi ban serepnya nggak punya Pak. Itu penting. Tapi ini ban serep nih Mas, ngomong-ngomong ban serep, ya. Kan banyak juga ban serep nih yang ukuran velgnya itu berbeda dengan ukuran standarnya yang betul. Nah itu bagaimana kalau terjadi tadi di jalan? Itu namanya juga serep Pak. Jadi cuma buat cadangan aja. Ketika dia terjadi harus ganti, maka ban utamanya harus segera dilakukan penggantian. Jadi dia hanya untuk darurat saja. Karena kenapa harus tujuannya dibedakan ya mungkin ruang ininya Pak, ruang space yang ada di mobil itu dibuat seefisien mungkin. Jadi nggak terlalu makan tempat ya. Itu biasanya mobil apa sih Mas yang agak ya mobil sekarang udah kebanyakan kayak gitu Pak. Beda. Banyak mobil sekarang itu udah kebanyakan memang beda karena tujuannya adalah memang pertama mungkin ya pabrikan memikirkan bahwasanya daripada ban itu 5 baru semua, mendingan 4 yang baru. Yang satu memang benar-benar buat serep. Atau juga masalah ini space ya. Space di ruang. Dan itu dipakai dia kalau misalnya dipakai makanya di sana kan biasanya ada tulisannya Pak. 70 km per jam maksimal. Oh, ada tulisannya? Ada tulisannya biasanya. Kenapa hal tersebut harus ada pembeda? Karena kan kita pernah membahas masalah ABS Pak. Oh iya, benar. ABS itu kalau dia putaran rodanya keempat itu dia nggak sama, itu mengakibatkan ABS-nya nyala. Sensornya nyala. Okay. Nah, sensor nyala itu bisa terjadi ketika dia putaran di atas 70 km per jam dengan kondisi dia tidak rata perputarannya, itu mengakibatkan error. Apalagi bannya satu kecil ya biasanya kan ya? Nah itu kan dibuat kecil itu memang dia tujuannya adalah benar-benar buat cadangan, jalannya juga pelan. Tuh kawan-kawan, saya juga baru tahu Mas Ardi itu. Terima kasih informasinya. Kalau memakai ban serep yang berbeda khusus yang berbeda ya. Betul. Jadi tidak boleh memakai kecepatan lebih dari 70 km per jam. Yang khususnya ada fitur ABS. ABS. Betul Pak. Tuh. Enak kalau kita ngobrol sambil ngetes. Ini alhamdulillah. Ya enak Pak, adem Pak. Kalau di bengkel kawan-kawan panas. Kadang Mas Anang ini juga dia pumpang. Iya. Menyimak Pak. Ya pembuat suara Pak. Iya. Nah jadi kalau pas lagi test drive kayak gini kawan-kawan Sobat APD ya, Mas Ardi itu pasti bersama apa Mas istilahnya itu yang mekanik. Jadi gini Pak, kenapa saya harus membawa satu orang? Karena kita itu setiap kali tes jalan itu pasti pegang HP. Tujuannya pertama buat ngerekam kalau kejadian apa-apa. Yang kedua, ketika kita tes jalan kemudian ada temuan nih, ternyata ketika dia jalan di kecepatan sekian, bearing rodanya bunyi. Atau mungkin ketika kita jalan di kecepatan sekian, maticnya mengentak. Atau mungkin ketika kita jalan kemudian transmisinya selip atau koplingnya selip, nah itu harus dicatat segera karena kalau enggak lupa Pak. Jadi harus dicatat di HP karena kan kita sistemnya udah online Pak. Kita menggunakan sistem online, kemudian kalau kita simpan di HP nanti akan ke-record di database-nya customer. Sehingga customer ketika dia mungkin nggak ganti saat ini, ke depan ketika kembali lagi ke AHA Motor, dia sudah memiliki histori catatan. Paling nggak customer udah mengumpulkan budget dulu, mencari budget untuk ganti. Seperti itu Pak Taufik. Ya banyak keuntungannya kalau kita berdua. Nggak ngantuk juga Pak. Nggak ngantuk. Nah, jadi kawan-kawan tadi Mas Ardi sudah melakukan tes. Dan alhamdulillah saya juga mendengarkan sendiri tidak ada bunyi lagi, baik itu dengungan ya Mas ya. Terus yang bunyi tak juga tidak ada lagi karena memang kaki-kaki udah dites oleh Mas Ardi tes pertama. Ini kan tes kedua dan ini bahkan tes yang ketiga ya Mas ya. Nah, alhamdulillah udah selesai dan akan dikembalikan kepada customer. Sporing dulu Pak. Sporing dulu ya. Biasanya kayak gini ada ini nggak sih Mas, garansi nggak?
Pasti. Oh, ada garansi? 2000 km, Pak. 2000 km. Kita garansikan. Ya, digaransikan 2000 km di kasus yang sama ya Mas ya? Kasus yang sama. Kalau nggak kasus yang sama gimana? Ya beda, Pak. Tapi pasti kita selalu ini, Pak, ketika mobil tersebut meskipun kita tangkap nih ya, misalnya customer habis dandan kaki-kaki, terus kok ketika mobilnya dipakai overheat. Oh iya, nah, nggak ada hubungannya sebenarnya? Sebenarnya nggak ada hubungannya, ya, tapi kita tentu merekomendasikan customer, baik Pak, kita akan cek pengerjaan kita kemarin yang kita lakukan, kemudian kita akan cek investigasi dari overheat yang dialami oleh Bapak. Gitu. Pasti kita akan ini dulu, Pak. Kita nggak mungkin menolak, Pak. Iya, benar. Pasti akan berbaik hati dulu ke customer. Baik, itulah pelayanan kawan-kawan ya. Karena Mas Hardi ini bukan menjual jasa dan menjual kemampuannya dalam bidang otomotif. Nah, kalau saya menjual ini aja, recording aja. Baik, Sobat Apedia, kali ini kita sudah menyelesaikan sebuah video yang mencari tes ya Mas ya? Ya, ini tes setelah pekerjaan selesai. Lain kali kita akan melakukan tes bersama sebelum pekerjaan dimulai. Ya, betul. Itu lebih seru lagi tuh. Ya, seperti misalnya gini Pak, kita ingin mengganti oli transmisi. CVT khususnya ya. Itu saya selalu merekomendasikan ke teman-teman kalau untuk kasus CVT, apalagi mau ganti oli, kita harus tes jalan dulu. Apa hubungannya Mas? Karena gini Pak, ketika nanti sebelum tes jalan itu dia sudah ada tanda-tanda kerusakan CVT, jangan sampai habis kita ganti oli CVT, customer justru komplain. Wah, ini gara-gara habis ganti oli CVT nih jadi masalah. Atau mungkin habis ganti oli matic. Atau mungkin nanti kita pun juga ketika ingin servis pasti scan dulu Pak. Pasti scan dulu sebelum servis, kita pastikan mobil dalam keadaan tidak masalah. Tujuannya ya biar enak semuanya, customernya nyaman, kita pun juga enjoy kerjanya. Karena kalau kita nggak scan terus habis dilakukan servis baru di scan, kemudian dia muncul DTC, nah itu mengakibatkan gini, customer jangan-jangan berprasangka ke kami, wah ini gara-gara diservis nih jadi rusak sensor kan gitu. Berarti Mas juga mengumpulkan data kendaraan ya sebelum dilakukan perbaikan. Kendaraan dulu, test drive itu perlu kayak tadi misalnya ada bunyi-bunyi, customer mengeluhkan ya kita konfirmasi dulu. Oh bunyinya yang di sini apa ya, di belakang dashboard ya atau di bawah ya. Nah nanti setelah tes jalan itu kemudian tes visual nanti akan terkonfirmasi dan akurat Pak untuk pengerjaannya. Jadi Sobat Apedia, kalau dengan Mas Hardi jangan kaget ya, tiba-tiba Mas Hardi lebih tahu mobil Bapak daripada yang punya mobil, karena dia udah tes duluan, dibawa kemana, jalan, ngetes gitu. Bahkan dia menemukan banyak hal yang kita nggak temukan. Iya nggak? Iya. Bukan karena kita ingin mencari-cari, bukan. Tapi karena memang demi hasil yang valid dan juga memuaskan. Mantap, memuaskan kawan-kawan. Silakan datang ke AHA Motor di Yogyakarta. Kalau ketemu Mas Hardi, alhamdulillah. Kalau ketemu saya nanti kita bisa foto bersama ya. Wah, banyak yang nanyain Pak Taufik. Pak Taufik yang mana nih, Pak? Iya. Ketika saya di bengkel gini, Pak Taufik yang mana? Saya mau foto bareng. Wah, salah orang Pak. Pak Taufik nggak mau difoto. Orang dia rekaman aja nggak pernah nongol di kamera. Baik kawan-kawan, ini Mas Hardi sudah tiba di bengkel AHA Motor. Alhamdulillah sudah selesai. Dan kita akan kembalikan ke sporing dulu ya, sporing dulu baru nanti pemilik akan mengambil. Biasanya dititipkan atau ada Mas yang boleh dititipkan? Banyak. Saya udah kesorean Pak, belum pulang kerja. Sering? Boleh? Jadi boleh. Oke. Nginap pagi baru diambil, itu juga nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih Mas Hardi. Terima kasih Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Jangan lupa like, subscribe dan juga share ke teman-teman. Apabila teman-teman ada pengalaman tentang mobilnya boleh di-share ke kolom komentar. Nanti tim kita akan membalasnya. Atau mungkin pemirsa lain yang akan juga ikut nimbrung. Oke, baik. Siap gitu Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.